Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Muhammad Basir. Dalam kesempatan kali ini saya akan menjelaskan diagnosis kepala silinder dan kelengkapannya, kerusakan-kerusakan yang terjadi pada kepala silinder. Di kepala silinder, dalam kegiatan mendiagnosis kerusakan mekanisme kepala silinder itu ada 8 kemungkinan atau 8 indikasi kerusakan, kondisi kerusakan. Yang pertama itu ada mesin sulit hidup, di mana penyebabnya itu antara lain ada air masuk melalui gasket, intake manifold atau gasket throttle body. Kemudian tekanan kompresi rendah, busi kendur atau rusak, dudukan katup, aus atau bocor. Jadi kerusakan yang pertama ketika terjadi di kepala silinder yaitu mesin sulit hidup, itu diantaranya adalah kerusakan gasket yang terpasang di sini. Ketika gasketnya rusak, maka akan menyebabkan kemungkinan kebocoran dan air juga masuk ke dalam mesin. Sehingga efek dari yang pertama, maka otomatis tekanan kompresi akan rendah karena ada kebocoran kompresi. Kemudian busi kendur atau rusak. Nah, di mana ini? Di sini ada busi. Ini juga ketika busi kendur juga akan mempengaruhi mesin untuk sulit hidup. Dan yang terakhir, dudukan katup, aus atau bocor. Ini ada dudukan katup. Itu adalah kondisi kerusakan yang pertama, trouble yang pertama, kerusakan ya. Walaupun faktor penyebab kemungkinannya juga ada yang lain seperti batang katup bengkok, bekas katup lemah, gasket kepala silinder rusak atau bocor seperti tadi yang sudah Bapak jelaskan ya. Kemudian yang kedua, terjadi bunyi tidak normal pada mesin. Ya, penyebabnya adalah celah katup yang tidak tepat. Itu nanti ada di bagian kepala silinder yang silinder cover ya, yang atas ini head cover. Setelan katup itu bisa diperbaiki ketika melakukan tune up. Kemudian batang katup atau valve guide aus, valve guide-nya ya, yang terpasang di sini itu mengalami keausan. Kemudian katup pegasnya itu lemah, ini di sini biasanya nanti ada itu bekas katup lemah, itu akan mengakibatkan mesin menjadi bunyi atau melitik tidak normal. Kemudian katup bengkok, itu adalah beberapa penyebab ketika mesin itu bunyi tidak normal ya. Kemudian overheating atau panas berlebih itu disebabkan karena ke bagian yang di sini lagi-lagi adalah gasket kepala silinder yang rusak. Kemudian untuk yang kondisi kerusakan yang keempat, konsumsi bahan bakar menjadi boros, itu di sini dudukan valve ya, dudukan katup valve ya, itu mengalami keausan atau kendur si valve-nya itu khususnya. Kemudian oli mesin cepat habis atau boros, kemungkinan penyebabnya adalah gasket kepala silinder tadi rusak ya, sehingga nanti ketika di sini ada lubang oli sini ya, lubang oli, maka itu juga akan masuk atau oli hilang melalui lubang yang lain ataupun bisa masuk ke dalam ruang silinder. Kemudian ada oil seal poros knob rusak otomatis ya. Di sini sealnya ini kelihatan, ada seal katupnya ini juga akan mengalami konsumsi oli yang cepat habis atau poros ya. Kemudian seal batang katup rusak yang ini ketika aus, maka oli akan ikut terbakar sehingga mengakibatkan oli berkurang. Kemudian yang kemungkinan penyebabnya adalah batang
katup aus, ya, batang katup di sini ya, itu mengalami aus. Oke, itu adalah penyebab oli mesin yang boros atau cepat habis. Kemudian yang kerusakan yang berikutnya di kepala silinder itu adalah terjadinya ledakan di knalpot. Ya, itu disebabkan oleh satu, ya, intake manifold atau gasketnya mengalami kebocoran. Di sini ya, gasket intake manifold ini ya, yang di sini itu mengalami kebocoran. Ini sebagian ini, sehingga itu akan mengakibatkan terjadinya ledakan di knalpot. Kemudian endapan karbon yang terlalu banyak di sini di combustion chamber atau ruang bakar ini terlalu banyak, sehingga akan mengakibatkan terjadinya ledakan. Kemudian yang ketujuh, mesin tidak bertenaga. Penyebabnya atau gangguannya itu ada biasanya terjadi udara masuk dari gasket intake manifold, ya, atau gasket throttle body. Nah, di sini. Nah, ketika tadi gasketnya rusak, maka udara yang masuk itu terlalu banyak sehingga mengakibatkan mesin menjadi tidak bertenaga di sini. Ya. Kemudian tekanan kompresi bocor, otomatis karena adanya bocoran khususnya di bagian gasket kepala silinder akan mengakibatkan terjadinya kompresi yang berkurang. Yang kedelapan atau terakhir itu adanya putaran mesin tidak bisa idle atau stasioner atau sesuai dengan spesifikasinya. Yang pertama adalah penyebabnya gasket intake manifold bocor, ya, sambungan selang vakum ada yang kendor atau bocor, kemudian katup PCV tidak berfungsi ini pada mesin injeksi, dan adanya kompresi yang berkurang. Itu adalah beberapa kondisi kerusakan dan penyebab kemungkinannya yang ada di kepala silinder, ya, yang bisa Bapak jelaskan. Ya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.